Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sri Agustina Sibuya. I will explain the material I have studied for one semester in English courses. Noun. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu objek seperti orang, benda, tempat, serta konsep atau ide. Fungsi noun. 1. Sebagai subjek sesuatu kalimat. 2. Sebagai objek pelengkap di suatu kalimat. 3. Sebagai objek langsung. 4. Sebagai objek tak langsung. 5. Sebagai kata keterangan. Jenis-jenis noun. Pertama, countable and uncountable noun. Countable noun adalah jenis kata benda yang dapat dihitung dan memiliki jumlah. Contoh, mango, apple, and man. Uncountable noun ialah jenis kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali menggunakan media seperti sugar, oil, dan water. Proper noun and common noun. Proper noun adalah jenis kata yang bersifat spesifik, biasanya menggunakan huruf kapital pada awal hurufnya. Contohnya, Gramedia, Jakarta, dan Jogja. Common noun adalah jenis kata yang penggolongannya sangat umum, seperti city, shop, and market. Abstract noun dan concrete noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera, seperti love, hate, feel, and idea. Concrete noun yaitu kata benda yang dapat diamani dengan panca indera, seperti book, school, house. Collective noun. Collective noun adalah kata benda yang terdiri dari kelompok. Contoh, class, team, pair. Pronoun. Pronoun adalah salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Pertama, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata benda yang menempati posisi subjek dan objek. Contoh pada posisi subjek yaitu he is in the kitchen. Contoh pada posisi objek, John like them. 2. Demonstrative pronoun, yaitu kata ganti petunjuk seperti this, that, those. Contoh, this is my pen. 3. Indefinite pronoun, yaitu kata ganti untuk menggantikan orang atau benda yang belum jelas. Contoh, they help each other. 4. Interrogative pronoun, yaitu kata tanya yang digunakan sebagai pronoun, yaitu who, whom, what, and which. Contoh, whom does he love? 5. Reflexive pronoun, yaitu kata ganti yang merupakan refleksi dari kata ganti itu sendiri, yaitu seperti myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves. 6. Possessive pronoun, yaitu kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang berasal dari personal pronoun. Contoh, this is your book menjadi this book is yours. 7. Reciprocal pronouns merupakan kata ganti yang menunjukkan hubungan saling berinteraksi, yaitu each other, one another. Contoh, the students throw one another. 8. Relative pronoun, yaitu kata tunjuk yang mengacu pada noun yang berada sebelum relative pronoun. Fungsi pronoun adalah untuk menyebutkan sesuatu atau seseorang sebagai kata ganti benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya. Adverb. Adverb atau kata keterangan dapat memodifikasi kata kerja, kata sifat, keterangan lain, frase, atau klausa. Yang pertama, relative adverb, yaitu suatu adverb yang dimanfaatkan untuk menghubungkan dua pernyataan atau kalimat. Contoh, we have eaten when you come here. 2. Interrogative adverb merupakan suatu adverb yang dimanfaatkan untuk menyatakan sesuatu. Contoh, why do you cry? 3. Simple adverb merupakan suatu bentuk kata tambahan atau keterangan dalam bentuk sederhana. Contoh, he worked very fast. Adjective. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada suatu benda. Pertama, adjective of quality, yang digunakan untuk memberi sifat pada keadaan. Contoh, stupid, strong, nice. 2. Adjective of quantity, digunakan untuk memberi sifat pada jumlah. Contoh, much, some. 3. Adjective of numeral, yang digunakan untuk memberi sifat pada bilangan. 4. Interrogative adjective, yaitu kata tanya yang digunakan sebagai adjektif. Contohnya, what food do you very like? 5. Descriptive adjective, yaitu kata sifat yang mendeskripsikan sesuatu dengan detail.
6. Possessive adjective, yang merupakan kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh, this is my book. Simple present tense. Simple present tense adalah kejadian yang berlangsung saat ini atau kejadian berlangsung berulang kali. Pertama, simple present tense afirmative. Polanya subject plus verb 1 or to be is are plus object. Contoh, she reads Harry Potter book every day. 2. Simple present tense negative. Polanya subject plus done or does plus verb 1 plus object, atau subject plus to be is are plus not plus object. Contoh, she doesn't read Harry Potter book every day. 3. Simple present tense interrogative. Polanya do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh, does she read Harry Potter book? Penggunaan simple present tense. Yang pertama, menunjukkan suatu fakta. Yang kedua, menunjukkan suatu kebiasaan. Ketiga, menggambarkan perasaan atau emosi. Keempat, mengungkapkan kepemilikan. Kelima, digunakan dalam kalimat interupsi. Past tense. 1. Simple past nomina digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh adjective, noun, and adverb phrase. 2. Simple past verbal, yaitu kalimat tense yang digunakan yang memiliki kata kerja, yaitu past tense atau verb to. 3. Past continuous tense, yaitu waktu tertentu pada waktu lampau. Contoh, she was waiting for you yesterday. 4. Past perfect tense, merupakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain di masa lampau. 5. Past perfect continuous tense, yaitu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang telah selesai di masa lampau. Simple future tense. Simple future tense adalah aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian yang akan datang di masa lampau. Contoh, Andy will take public speaking class tomorrow. Penggunaan kata will dan be going to. Pertama, kata will. Kata will mengajukan permohonan atau permintaan. Yang kedua, menunjukkan keinginan maupun ketidakinginan membuat janji. Yang ketiga, menunjukkan fakta secara umum. 2. Kata be going to. Kata be going to digunakan untuk menunjukkan tujuan atau niat. Kedua, membicarakan sebuah kejadian yang akan terjadi. 3. Membicarakan sebuah rencana yang telah dibuat. Jalan adalah kata yang dibentuk dari verb dengan menambahkan akhiran in. Yang pertama, subject of sentences, sebagai subjek kalimat. Contoh, dancing is my hobby. 2. Subject of sentences, yaitu sebagai objek kalimat. Contoh, he enjoyed the band's guitar playing. 3. Subject of complement, yaitu subjek pelengkap. Contoh, that lady is very beautiful. 4. Object of preposition, merupakan objek yang mengikuti preposition menjadi noun, pronoun, atau gerund. 5. Appositive, merupakan kata benda yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Artikel. Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda. 1. Definite article, yaitu the, digunakan untuk menunjukkan kata benda. Contoh, please give me the hammer. 2. Indefinite article, yaitu a and n, digunakan ketika menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum ditentukan. Contoh, was a sheep. 3. Zero article, menjelaskan cara penggunaan artikel zero yang merupakan bentuk artikel yang tidak ada. Zero berarti kosong. Yang dimaksud di sini merupakan tidak terdapat artikel baik definite maupun indefinite article. 4. The usage with all. Dalam bahasa Inggris, kata the seharusnya tidak ada sebelum kata all. Seharusnya mereka the dan all digunakan secara terpisah atau justru digabungkan menjadi all the. 5. Unnecessary definite article. Jika kata benda yang digunakan merupakan kata benda umum, maka kita menggunakan and atau bahkan kemungkinan tanpa artikel sama sekali. Contoh, I need shade. Conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang menghubungkan suatu kata atau frasa dengan kata atau frasa lainnya. Pertama, coordinating conjunction, yaitu untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Contohnya, for, and, but, or, yet, so.
2. Subordinating conjunction, yaitu kata hubung untuk menghubungkan dua klausa, yaitu kalimat independen dan dependen. 3. Correlative conjunction, yaitu kata hubung yang digunakan untuk memberikan opsi dan tidak bisa berdiri sendiri. Preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Pertama, object of time, yaitu kata depan pada waktu seperti in, at, on, other. 2. Preposition of place merupakan kata depan menerangkan tempat atau posisi, yaitu about, above, inside, outside. Preposition of movement, kata depan yang menyatakan pergerakan, yaitu run, walk, go, fly. 4. Preposition of manner, yaitu kata depan yang digunakan untuk memperjelas sesuatu seperti in, on, by. 5. Preposition of purpose merupakan kata depan yang menunjukkan hubungan tujuan. Yang keenam, preposition of quantity merupakan kata depan yang menunjukkan hubungan kuantitas. Present perfect tense. Present perfect tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi di masa lalu dan masih berlanjut sampai masa sekarang. That's all I can explain. Thank you for watching. Sorry if there is a wrong word.